Suami istri itu kalau mau bahagia, ada bagian yang diciptakan, yang kita kerjakan. Saudara-saudara, hal itu serius. Kenapa? Semua rumah tangga bertengkar. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak bertengkar. Semua rumah tangga bertengkar. Tetapi tidak harus. Dan saya kira tidak boleh berakhir dengan perceraian. Karena semua keluarga bertengkar. Tidak bisa saudara datang ke saya, Pak Pendeta ini tidak bisa. Ada satu keluarga datang bilang kepada saya, Pak Pendeta kami mau cerai. Kenapa? Tiap hari kami bertengkar, tiap hari kami berkelahi. Saya bilang tidak boleh cerai. Dia bilang Pak Pendeta mau kami baku bunuh. Saya coba jelaskan tetap tidak bisa. Berulang kali saya coba karena sudah tidak bisa. Saya bilang oke, saya tanya, kamu nikah berapa lama ini? 10 tahun. Anak berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Hah? Yang kamu bertengkar tiap hari ini anak bisa 4. Kalau kamu 2 baku sayang, itu 1 TPS kamu punya anak semua itu. Artinya mata kita tertuju kemana? Jangan sampai kita hanya melihat pada kelemahan, lantas kita menyalahkan diri kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan seolah-olah Tuhan tidak ada di tengah-tengah rumah tangga kita, padahal kita tidak mengerjakan ini. Saudara-saudara, shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Tema kita hari ini adalah keluarga Kristen di tengah tantangan zaman. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya pakai data 4 tahun lalu. Januari 2022, jumlah penduduk Indonesia itu kira-kira 275 juta. Dari 275 juta, ada 330 juta diantaranya terkoneksi secara mobile. Itu berarti ada 1 orang pegang handphone 2 atau 3. Di rumah ada yang begitu kok? Yang handphone 2 atau 3 itu. Dari 330 juta, ada 220 juta diantaranya aktif internet 1 hari kira-kira 8 jam. Dari 220 juta, ada 170 juta diantaranya aktif media sosial. YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa daya tarik dari media sosial? Sampai semua orang ingin masuk ke dunia itu. Segala umur. Mulai dari yang baru lahir sampai yang hampir meninggal. Masuk semua. Apa daya tarik? Daya tariknya ada 2. Yaitu keseruan. Seru-seru, oke semuanya begini. Semuanya tunjuk pendeta. Yang kedua, gaya hidup. Rupa-rupanya keseruan dan gaya hidup menarik banyak orang ke situ. Dan untuk keseruan dan gaya hidup itulah seringkali nilai-nilai kekristenan dipertaruhkan di situ. Apalagi sekarang sudah pakai yang FB Pro itu. Yang pagi-pagi orang tidak masak, hanya siaran langsung. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, lalu kita baca teks yang saya kira ini teks kita hafal. Mujizat pertama yang Tuhan buat, air berubah menjadi anggur. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam kisah ini dan hubungan dengan tema yang kita bahas malam hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita yang pertama adalah sama-sama orang tahu bahwa untuk mendapatkan anggur yang baik, maka prosesnya itu cukup lama. Biasanya dari buah anggur itu mereka siapkan, mereka bekerja, mereka simpan kira-kira waktu fermentasi itu kira-kira 2 bulan. Baru dibiarkan disimpan di tempat yang berbulan-bulan, yang itu kemudian menghasilkan anggur yang baik. Itu yang dihadirkan pada pesta itu. Di mana anggur itu habis dan kemudian disajikan pesta itu. Yang baik itu, anggur yang baik itu. Saudara-saudara, hal ini menarik. Kenapa? Oleh karena sekalipun Tuhan Yesus bisa membuat mujizat air berubah menjadi anggur, tapi tidak serta-merta dia buat itu. Dia bilang, ambil air, taruhlah di tempayan. Ada bagian yang harus dikerjakan oleh manusia, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, dan ada bagian yang Tuhan kerjakan. Saya ingin mengucapkan kalimat ini duluan. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Sama-sama, 1, 2, 3. Bahagia. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Banyak orang cari bahagia di luar rumah. Apalagi sekarang ini kan Indonesia lagi ada
3 demam, kira-kira 3 demam. Demam dalam tanda petik. Demam pertama itu demam kafe. Satu Indonesia nih kafe, satu Indonesia. Duduk berjam-jam di situ sampai lupa pulang ke rumah. Ada di Palangkaraya begitu. Kenapa tidak tinggal di kafe? Demam pertama. Itu demam serius. Saya kira itu hal harus disiasati dengan baik. Yang kedua, demam olahraga. Jogging itu. Semua orang seperti atlet. Dia punya mulai dari sepatu sampai pakaian itu seperti atlet. Yang atletik punya itu. Larinya 20%, foto-fotonya 80%. Ada juga di Palangkaraya itu. Hujan pun mereka olahraga itu. Saya tidak tahu ini cari sehat atau cari sakit itu. Dua demam, itu demam kedua. Demam yang ketiga itu demam Korea. Demam Korea Cina itu merasuk betul di Indonesia. Makanannya mesti harus seperti sandal, tampilannya, stylenya, gaya hidupnya mesti seperti itu. Dan banyak orang sementara sakit itu. Tantangan kita hari ini saudara dalam kaitan dengan teks ini. Saya tidak mengulang kronologi teks ya. Saya mau ajak kita untuk kita melihat beberapa poin yang penting di situ. Ada proses di mana Tuhan mau kita kerjakan dan ada yang Dia kerjakan. Suami istri itu kalau mau bahagia ada bagian yang diciptakan, yang kita kerjakan. Saya membayangkan situasi pada pesta itu situasi yang sangat menegangkan, paling tidak oleh yang pemilik pesta itu. Bagaimana anggur habis? Itu akan membuat rusak nama keluarga. Tapi Yesus ingin membantu mereka dari apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudara, hal itu serius. Kenapa? Semua rumah tangga bertengkar. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak bertengkar. Semua rumah tangga bertengkar. Tetapi tidak harus. Dan saya kira tidak boleh berakhir dengan perceraian. Karena semua keluarga bertengkar. Tidak bisa saudara datang ke saya, Pak Pendeta ini tidak bisa. Ada satu keluarga datang bilang kepada saya, Pak Pendeta kami mau cerai. Kenapa? Tiap hari kami bertengkar, tiap hari kami berkelahi. Saya bilang tidak boleh cerai. Dia bilang Pak Pendeta mau kami baku bunuh. Saya coba jelaskan tetap tidak bisa. Berulang kali saya coba karena sudah tidak bisa. Saya bilang oke, saya tanya, kamu nikah berapa lama ini? 10 tahun. Anak berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Hah? Yang kamu bertengkar tiap hari ini anak bisa 4. Kalau kamu 2 baku sayang, itu satu TPS kamu punya anak semua itu. Artinya mata kita tertuju kemana? Jangan sampai kita hanya melihat pada kelemahan, lantas kita menyalahkan diri kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan seolah-olah Tuhan tidak ada di tengah-tengah rumah tangga kita, padahal kita tidak mengerjakan sesuatu. Itu satu proses. Butuh proses. Proses yang kita kerjakan dan bagian yang Tuhan kerjakan. Rumah tangga itu kerjasama antara satu orang laki-laki, satu orang perempuan bersama-sama dengan Tuhan. Rumah tangga itu kerjasama. Kalau kita kasih putus ini kerjasama, rusak. Rumah tangga itu kerjasama. Dunia kita saat ini dikaitkan dengan ini tadi data itu. Ternyata banyak orang tidak mau berproses lagi. Dulu kan bikin apa-apa itu proses. Anak-anak sekolah proses menghafal. Kami ingat betul-betul waktu sekolah dulu tuh harus hafal perkalian, penjumlahan, segala macam hafal. Sekarang tidak usah, semua tinggal diklik dan ada. Orang mulai proses makin menurun. Satu. Kedua, anggur. Anggur itu lambang dari sukacita. Lambang dari kebahagiaan. Anggur itu menjadi menarik bukan sekedar untuk proses, tapi dalam kisah, dalam pembacaan di Yohanes pasal 2 mengarahkan kita untuk kita paham dari kebiasaan mereka air untuk membasuh. Biasa orang pergi ke pesta itu kan nanti dibasuh kaki, tangannya untuk masuk supaya bersih. Yesus bawa mereka pada sebuah pemikiran yang baru tentang anggur, yaitu untuk pemulihan. Yang pada akhirnya anggur digambarkan sebagai darah Yesus yang menyembuhkan. Pengampunan. Apa pentingnya bagi keluarga Kristen hari ini? Gampang.
Rumah tangga tanpa pengampunan itu rumah tangga yang rumit. Pengampunan itu begitu penting. Saudara tahu, kita mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Tapi kenapa bukan kasih kita yang menjadi dasar dari rumah tangga Kristen? Kenapa? Alkitab mencatat dasar dari rumah tangga Kristen adalah kasih Kristus. Karena kasih Kristus punya 3 aspek yang menarik. 1, kasih Kristus itu menerima. Bahkan menerima apa adanya, itu kasih Kristus. Kedua, kasih itu berkorban. Kasih Kristus itu berkorban. Bahkan dia berkorban sampai mati untuk pemulihan. Saudara-saudara, kalau kita beda pendapat, kalau kita bertengkar di rumah, kalau tidak ada yang mau berkorban, masing-masing mempertahankan diri. Saudara pernah atau tidak mengalami suami istri bertengkar dan masing-masing diam? Itu menjengkelkan. Kecuali kita berkorban. Berani merendahkan diri sedikit untuk kita yang mulai. Istri-istri seringkali bikin kopi tapi tidak piantar. Dia WA saja. Kopi sudah ada. Suami jawab, iya sudah di-download. Ketiga, kaitan dengan pemulihan. Kasih Kristus itu mengampuni. Kasih Kristus itu mengampuni. Itu yang kemudian menjadi dasar dari sebuah rumah tangga Kristen. Seberapa pentingnya itu? Karena tidak ada satu orang pun dalam rumah yang dia punya tugas hanya menyenangkan orang lain. Semakin banyak orang menuntut dalam rumah, semakin banyak hati yang merasa terluka dan dia tidak dimengerti. Butuh pengampunan. Nah, mari kita lihat ini secara umum dalam kaitan dengan lalu apa yang harus kita buat sekarang. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, ada pernyataan yang menarik. Waktu Tuhan menciptakan babi, dia bilang baik. Waktu cipta sapi, dia bilang baik. Waktu cipta ayam, dia bilang baik. Waktu cipta semua, dia bilang baik. Tapi ketika melihat laki-laki itu sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Cipta semua, dia bilang baik. Tapi melihat laki-laki itu sendiri, dia bilang tidak baik. Apa maksudnya? Ternyata manusia itu tidak cocok dengan babi. Manusia tidak cocok dengan ayam. Manusia hanya cocok dengan... Jadi kalau ada manusia meninggalkan manusia hanya untuk urus babi, saya rasa ada yang masalah dalam hidupnya itu. Hai, saudara. Handphone itu berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, toh? Amin toh? Kita pegang handphone, duduk dekat suami, duduk dekat istri, dekat anak-anak, dekat orang tua, tidak saling bicara. Masing-masing sibuk dengan handphone sendiri. Anak-anak game ini sampai orang tua harus marah dulu baru dia kasih mati handphone. Ada orang tua juga dia pemain itu. Termasuk judol. Saudara bisa bayangkan. Repot itu. Manusia tidak cocok dengan itu. Manusia hanya cocok dengan manusia. Lantas kalimat lanjutnya yang begini. Aku akan menjadikan bagimu seorang penolong yang sepadan. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Dan saya kira ini tantangan zaman kita. Sepadan dalam Alkitab itu satu laki-laki yang satu perempuan, itu namanya sepadan. Melihat laki-laki itu sendiri, Tuhan menciptakan seorang perempuan sebagai penolong yang sepadan. Kenapa pendeta Yandi menegaskan ini? Sekarang di dunia yang maju ini, ada laki-laki yang badan bagus-bagus ini, gym tiap hari mantap, dia punya pacar laki-laki. Dan mereka berani pertontonkan itu di hadapan umum. Ada orang tua mendukung lagi.
Seolah-olah belum tren itu kalau tidak ikut itu. Sebagai hamba Tuhan saya harus bilang pada saudara malam hari ini, salah itu. Yang sepadan itu satu laki-laki, satu. Kalau lihat dia mulai miring-miring itu kasih lurus dia. Bukan support tambah dia beli kasih dia lipstick lagi dia jalan makin. Oh jangan. Sepadan itu satu laki-laki, satu itu sepadan. Ada perempuan yang dia punya pacar perempuan. Saya bilang ke mereka, beberapa teman itu saya bilang ke dorang, kamu ini aneh. Masa yang laki-laki original ada, yang perempuan original ada, kamu cari yang KW-KW. Zaman macam apa ini? Kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti dua-dua harus percaya kepada Tuhan. Dua-dua percaya pada Tuhan. Kan kita mau melibatkan Tuhan dalam kerjasama. Bagaimana yang satu percaya Tuhan, yang satu tidak percaya Tuhan? Bagaimana istri rajin gereja, suami malas gereja? Bagaimana suami rajin gereja, istri malas gereja? Saya kira saya harus berani untuk mengatakan kepada kita bahwa kalau saudara menikah harus satu agama. Karena hari-hari ini suka-suka kita saja. Kenal di media sosial tidak tahu itu orang menyembah apa. Yang penting dia kirim foto bagus jadi. Nanti lihat di asli baru aduh kita sedih. Jadi kasih kita punya anak-anak dong ini. Kamu punya pertemanan di media sosial itu ada luas sekali, kenal banyak orang. Tapi tanya dia, kau percaya Yesus kau tidak? Kalau tidak, tidak usah. Itu tantangan kita di zaman ini. Tantangan yang serius. Kenapa? Karena saudara bayangkan kalau kita dalam satu rumah kita beda keyakinan. Hanya dua kemungkinan. Pertama, kompromi. Kompromi berarti tidak akan dalam memahami. Sudahlah yang penting kita jangan bertengkar, kita baik-baik saja toh, sudah. Dorang pun ibadah kita juga ikut, kita pun juga ikut. Mau dalam bagaimana? Kalau tidak kompromi yang kedua, pasti hanya membanding. Kalau hanya membanding kapan bertumbuh? Sudah dua. Pertama tadi sepadan berarti satu laki-laki, satu perempuan. Itu sepadan. Karena Tuhan menjadikan untuk Adam itu Hawa. Titik. Kedua, sepadan berarti dua-dua percaya Tuhan. Itu sepadan. Ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Sama-sama, 1, 2, 3. Contoh, hari ini yang suami mabuk, banting TV. Teori ini mengatakan suami sementara mengalami kelemahan. Istri yang tidak mabuk itu tugasnya adalah menanggung suami yang lemah. Karena ada kemungkinan hari ini suami yang mabuk. Besok istri yang mabuk. Jangan lihat suami mabuk, istri bilang, kau kira kau sendiri bisa? Maka itu rumah tangga mabuk itu. Yang kuat menanggung yang lemah. Amin kok? Saudara lihat dalam kisah tadi itu, keluarga ini lemah. Sudah susah ini. Tapi Tuhan datang menolong mereka dalam proses itu. Saudara-saudara, rumah tangga itu seberapa pentingnya? Rumah tangga itu sangat penting. Kenapa? Hanya dalam rumah tangga itu digambarkan relasi Tuhan dan manusia. Bangsa Israel suka mengidentifikasi begini. Hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti hubungan mempelai laki-laki dan perempuan. Gambaran itu menarik. Tuhan mempelai laki-laki dan Israel mempelai perempuan.
Kalau kita baca Kidung Agung dia bilang begini, siapakah yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Padang gurun. Di padang gurun panas. Padang gurun itu kadang-kadang badai. Ular kobra ada, kalajengking ada, kering. Tapi seperti seorang mempelai perempuan menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Yang belum nikah tidak usah renungkan. Saudara tidak akan menemukan apa-apa. Coba yang sudah menikah, bayangkan pertama kali saudara yang ibu-ibu taruh kepala di pundak kekasih. Rasa apa coba? Saudara rasa nyaman. Rasa berarti. Rasa penting. Padahal di padang gurun. Di padang gurun itu bangsa Israel merenungkan kembali. 40 tahun dalam perjalanan itu. Waktu lapar Tuhan kasih makan. Waktu haus Tuhan kasih minum. Siang Tuhan jadi tiang awan. Malam Tuhan jadi tiang api. Alkitab mencatat lebih. Mereka tidak mengganti pakaian. Tidak ganti pakaian 40 tahun. Kita pun 3 hari kalau tidak ganti. Berat itu. Kasut mereka itu tidak rusak. Dalam perjalanan di padang itu. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Seperti mempelai perempuan menaruh kepala pada pundak kekasih. Ini gambaran yang luar biasa. Dia lanjut di situ. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Meterai itu tanda sah. Taruh aku seperti meterai pada lengan. Lengan itu lambang kerja. Kalau engkau bekerja, libatkan aku di situ. Hati itu lambang pada kedalaman pengambilan keputusan. Taruhlah aku di situ. Kekuatan cinta begitu. Dia lanjut lagi. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang menjual segala harta benda rumahnya untuk cinta. Dia akan cinta tidak boleh diukur dengan materi. Pada waktu cinta itu ukurannya materi. Kita telah gagal membangun relasi. Materi itu ada 2. Satu tuh kekayaan. Jangan ukur itu. Kau suka dia apa? Dia punya hati. Hati saja. Maksudnya harta dan titit. Yang kedua. Materi itu juga berarti penampilan fisik. Karena kemolekan, kecantikan, kegantengan adalah kesia-sia. Jangan itu jadi ukuran. Kalau itu yang jadi ukuran, kita salah membangun. Apa pentingnya, saudara? Dengar ini. Karena relasi digambarkan sebagai relasi antara Tuhan dan manusia, maka teori ini dapat. Seorang laki-laki, seorang suami yang dekat dengan Tuhan, dia pasti akan mengasihi istrinya. Orang tua yang dekat dengan Tuhan mengasihi anak-anaknya. Anak-anak yang dekat dengan Tuhan mengasihi orang tua. Dan tantangan zaman kita sekarang ada di situ. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka memulai sebuah keluarga. Saudara, baru minggu lalu kami bercerita tentang pastoral pranikah. Saya berkomentar. Saya tidak terlalu urus dengan pastoral pranikah. Kenapa? Biasanya kalau orang baru mau menikah itu semua aman. Orang kalau lagi jatuh cinta itu sulit dinasehati. Kita mau omong bagaimanapun tidak bisa. Tidak bisa, dia terlalu jatuh cinta. Yang repot itu adalah pasca pernikahan. Setelah menikah. Di anak-anak muda saya bilang, anak muda ingat bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis.
itu tinggal lebah saja. Duri. Setelah menikah baru saudara tahu ternyata dia tidak bisa melahirkan. Setelah menikah baru saudara tahu ternyata suami ini tidak mampu memberi keturunan. Setelah menikah baru saudara tahu ternyata istri mengidap penyakit kronis. Setelah menikah baru saudara tahu ini. Itu pergumulan zaman ini. Yang beberapa orang dengan gampang ingin mengatakan kalau begitu kita cerai saja. Apalagi kalau ini mertua, orang juga kadang-kadang ini mertua. Saya ingat sekali. Saya nikah tahun 2009. Mereka menyiapkan untuk saya dan istri itu 2 kamar pengantin. 1 di rumah istri, 1 di Sapung Kakap rumah. Saya pikir-pikir ini saya mau tidur di mana. Malam setelah, karena kami di kampung ini kan suka berpesta. Wah, senang-senang. Saya panggil istri. Kami 2 tarik sofa. Saya tidur kepala di bagian barat, istri kepala di bagian timur. Kami 2 tidur sampai pagi. Mertua bangun lihat. Hah? Kamu 2 kenapa tidur di sini? Kamu sudah ada tempat tidur di kamar itu. Kamu 2 tidur saja di dalam. Saya bilang, saya tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Saya tidak mau. Kenapa? Bapak, kalau kami 2 tidur di dalam ini biar kami 2 tidak bikin apa-apa. Kami 2 keluar itu pasti keluarga semua akan bilang, muka merah-merah. Padahal kami tidak bikin apa-apa. Kami pulang melayani di kampung, datang ke Kupang, ketemu orang tua bilang begini, belum juga. Kami pindah tempat, istri saya juga pendeta, kami pindah tempat pelayanan. Karena kami pindah tempat pelayanan yang baru, kami 2 sepakat, jangan dulu hamil. Karena ini tempat baru, kita baru apa, biar tunda dulu sedikit. Kami 2 sepakat tunda. Tapi orang tua, teman, hande, taulan semua belum juga. Belum kah? Aduh belum. Menjengkelkan. Saya bilang kepada mertua, Bapak, terima kasih karena sudah urus kami sampai kami menikah. Tapi untuk kami ada anak berapa, Bapak tidak usah urus lagi. Biar itu urusan kami sudah. Ini kadang-kadang orang tua ini dia yang aduh. Kami sudah ada anak, lihat tanya, hanya laki-laki. Kalau perempuan dia bilang, belum pas ini, belum pas. Anak hanya 1, protes lagi. Masa hanya 1? Anak 2, marah lagi dia. Dulu papa mama banyak-banyak enggak apa-apa. Sudah Bapak ganti kita saja. Jadi orang tua tolong tahan diri demi kebahagiaan anak-anak itu. Tidak usah terlalu bertanya lah. Secukupnya kan kita melahirkan orang-orang yang besar yang mereka sudah urus nikah mereka. Nah itu serius. Nah saudara-saudara mari kita lanjut. Terus untuk menciptakan penolong yang sepadan itu saudara-saudara. Diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu, ini dokter lebih tahu. Saya bicara hal yang paling kecil yang dokter sudah tahu duluan. Tulang rusuk itu tulang berpasang-pasangan. Ada 12 pasang. Dengan fungsi tulang rusuk adalah menjaga jantung, hati, paru-paru. Saudara bayangkan kalau hati, jantung, paru-paru terganggu, tidak melekat di tulang rusuk. Dia ada di usus 12 jari. Jadi tulang ini menjaga kehidupan. Diambil dari tulang yang menjaga sebuah kehidupan. Sehingga tulang rusuk itu harus memaksimalkan fungsi sebagai penjaga kehidupan. Serius itu.
Kalau kita tidak mampu menjaga kehidupan, itu masalah. Kenapa? Saya pakai contoh-contoh kita. Di kota-kota sudah ada 3 hal yang berbeda dengan masa lampau. Sudah ada Sudah ada itu berarti belum semua, tapi sudah ada. 1. Sekarang kalau kita mau ketemu orang di rumah itu susah. Ada orang mau janji ketemu dengan saya itu sudah sangat susah ketemu di rumah. Ketemunya tuh di mall, apalagi mall baru sudah ada ya. Sudah kita janjian ketemu. Tempat perjumpaan kita sudah bukan lagi di rumah. Di luar rumah. Di kota dia mulai berubah begitu. Dan orang anggap itu biasa saja. Kedua, perjumpaan suami dan istri mulai berkurang. Di kota-kota itu saudara hampir pasti. Saya tidak ada penelitian khusus tapi membayangkan kira-kira 50% atau lebih suami yang bekerja, istri yang bekerja atau sebaliknya. Ada yang kerja, ada yang tidak kerja. Belum pasti akan makan siang bersama. Paling kita istirahat sedikit, masing-masing sudah termakan di mana. Mulai rasa itu tuh, kebersamaan kita makin jauh. Yang ketiga, tingkat egoisme kita makin tinggi di zaman ini. Itu bahkan sampai dalam gereja pun terasa. Kita bisa duduk baku dekat begini tapi orang tidak kenal siapa yang duduk di sebelah. Tapi kita mengaku satu tubuh di dalam Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Masing-masing urus diri sendiri. Saya bayangkan kalau kita masing-masing urus diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Bagaimana kita bisa menjaga sebuah kehidupan? Bagaimana bisa menjaga sebuah kehidupan? Itu tantangan zaman ini. Saudara, renungkanlah baik-baik. Lalu apa yang tidak boleh hilang di zaman ini? Kan tantangan zaman ini harus kita lewati. Yang tidak boleh hilang di zaman ini 1, iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat tinggi, sangat luar biasa. Kita belum siap untuk satu perubahan, perubahan berikutnya sudah datang. Tapi iman tidak boleh ditinggalkan. Baik penyangkalan maupun ketidakpercayaan. Tidak boleh. Banyak orang menyangkal Tuhan di zaman ini. Dan banyak orang tidak percaya pada Tuhan karena tidak logis. Satu hari kami diskusi tentang ini robot. Ada satu ahli bilang begini, pendeta, satu hari pendeta tidak dibutuhkan lagi di gereja. Saya bilang kenapa? Karena robot bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh pendeta. Robot bisa berkhotbah, dia khotbah lebih baik dari pendeta. Pendeta khotbah bikin mengantuk. Robot khotbah mantap. Robot bisa menumpangkan tangan. Robot bisa ini, robot bisa ini, robot bisa ini, robot bisa ini. Saya bilang Anda salah besar. Kenapa salah besar pendeta? Dengar. Robot bisa berkhotbah dalam sebuah acara pernikahan. Robot bisa berdoa bagi pasangan yang menikah. Robot bisa menumpangkan tangan bagi pasangan yang menikah. Tapi robot melakukan itu tanpa iman. Pendeta melakukan itu dengan sebuah akta iman. Beda. Tidak boleh hilang di zaman ini adalah iman. Iman. Karena itu jangan semua hanya bertanya pada AI itu.
Jangan semua hanya bertanya pada robot. Apalagi semua robot itu tidak ada robot nama laki-laki. Robot nama perempuan semua. Kami macam stres kami ini. Dia bagus, dia bisa mengerjakan semua, hasilnya mantap. Tapi dia tidak pakai iman. Saudara waktu datang ke rumah Tuhan di sini bertelut bilang, bertelutlah sekarang untuk menerima berkat. Itu pernyataan iman. Itu pernyataan iman. Jadi jangan sampai kita menikah tapi tanpa iman. Jangan sampai kita pegang handphone semua dia sudah tidak beriman lagi. Sekarang ini saya bayangkan ini. Orang ada banyak tipu pakai sapu suara, pakai sapu muka ini. Baru ada orang tua satu telepon saya, Pak Pendeta. Katanya ada bantuan untuk gereja-gereja di Indonesia. Sudah mengetahui Pak Pendeta ada 6 tipe bantuan. Jadi saya kirim duluan 500 katanya. Itu Bapak pun kesalahan di situ sudah itu. Masa mau bantu kita 500 juta bisa kita kirim duluan 500. Manusia macam apa ini? Tapi suaranya seperti Pak Yan. Seperti itu bukan berarti sama. Jadi tolong tetap pakai iman. Dunia sudah maju tapi tolong iman. Saudara hari Minggu itu banyak sekarang jemaat Kristen ini dan beberapa gereja itu setelah COVID mereka tidak lagi mau bikin YouTube. Kenapa tidak mau? Bapak banyak yang sudah tidak mau datang gereja Bapak karena orang di rumah saja. Sudah bisa nonton. Bahkan di YouTube itu kan banyak sekali kita mau pendeta ini suka-suka kita. Saya bilang, tidak. Datang. Karena bergereja itu aktivitas bersama yang dia pun nama mengikuti ibadah bukan menonton ibadah. Banyak yang menonton ibadah sambil makan kacang. Terus habis dia foto baru dia bilang selesai ibadah minggu. Ibadah itu kita ikuti bukan menonton. Bukan menonton. Jadi yang tidak boleh hilang di zaman modern ini iman. Iman pada titik tertentu tidak logis. Bayangkan kok suruh taruh air tiba-tiba menjadi anggur ini. Saudara boleh pintar sepintar-pintarnya. Tapi jangan sampai saudara mengabaikan iman. Ya. Iman tidak boleh hilang. Supaya saudara masih percaya bahwa Tuhan ada dan mujizat itu nyata. Kadang-kadang di dunia saat ini ada dua ekstrim. Ada orang yang ekstrim sekali. Tidak percaya pada semua yang tidak logis. Dia berhala kepada yang logis. Memberhalakan. Ada yang dia tidak pikir logis, semua dia beriman saja. Karena dia beriman bahwa jodoh itu Tuhan yang atur, maka semua manusia laki-laki yang datang di dia bilang, "Non, bolehkah engkau menjadi mama dari anak-anak kita?" Dia bilang, "Maaf, semua Tuhan sudah atur." Lalu kapan dia nikah? Tidak boleh dua-dua ekstrim. Jadi yang tidak boleh hilang itu satu, iman. Karena iman itu yang membawa kita datang kepada Tuhan. Amin. Kedua, yang tidak boleh hilang itu adalah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak boleh hilang. Tidak boleh ada satu orang pun yang oleh karena hal tertentu membuat kita kehilangan. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian.
Rumah tangga yang punya masalah oleh karena kehabisan anggur, jangan sampai kamu kehabisan kasih. Biar anggur saja yang habis. Jangan kasih ikut habis. Tidak boleh karena beras habis lantas istri ini jadi bengkak. Tidak boleh. Woi, sekarang ini apa-apa semua tuh viral. Semua viral. Saya pernah bilang di sini nih, jalan dari sini ke satu tempat ada kecelakaan, orang tidak tolong. Kasih sewilan, dia siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Pakai motor metik guys. Dia siaran langsung, habis guys sudah meninggal di situ. Kasih. Ketiga yang tidak boleh hilang adalah penghormatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak sekarang ini mantap. Dorang ikut perkembangan zaman so bagus. Tapi saudara kalau datang di rumah Tuhan, saudara kalau berhadapan dengan orang tua, jaga penghormatan. Ini bagus ini, jaga-jaga. Pakai pakaian sopan-sopan, ini bagus. Bicara dengan orang tua tidak usah pakai headset mengalir ikut sini dia pun itu apa itu kabel-kabel itu tidak usah. Sama kayak baru lari dari rumah sakit melekat ini selang-selang infus di sini. Tolong jaga penghormatan. Sesalah apapun suami, istri jaga kehormatan suami. Tidak usah muat di media sosial. Woi, kalau baca di media sosial baru komen-komennya itu netizen Indonesia siapa mau lawan. Suami yang macam begini ikat batu di leher buan di laut, bayangkan tuh. Masukan macam apa ini? Tolong jaga kehormatan. Jangan untuk kepentingan FYP itu kita kehilangan kehormatan. Jaga kehormatan. Anak-anak jaga kehormatan orang tua jaga kehormatan anak-anak. Orang tua kalau ternyata nanti mati tidak mampu meninggalkan rumah, sertifikat tanah, uang di rekening yang banyak, kalau tidak mampu wariskan itu, tolong wariskan nama baik. Nama baik lebihlah berharga. Iya toh? Tolong wariskan nama baik. Supaya kalau orang tanya, kau punya bapak siapa? Saya punya bapak Yandi. Mantap kau punya bapak. Mantap. Bayangkan kalau orang tanya, kau punya bapak siapa? Saya punya bapak Yandi. Aduh. Jadi anak-anak jangan bikin malu orang tua. Orang tua jangan bikin malu anak-anak. Kalau sudah tua baik-baik saja. Supaya kita tetap jaga itu kehormatan. Dalam ibadah kita datang jaga kehormatan. Bagus ini, anak ini bagus ini. Pakai pakaian kita seragam hitam semua ini. Bagus. Oh bagus. Saya punya video satu saudara tahu ketika saya tanya, ibu-ibu, nona-nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dia bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang iya, itu Tuhan. Dia lihat hati bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini, saya lihat pakaian bukan lihat hati. Kalau saudara duduk begitu di sini, kita di muka ini pusing. Semua tetap jaga kehormatan toh. Amin. Jangan saudara bayangkan di media. Saudara saya yakin di sini ini pasti semua punya media sosial. Mungkin kalau yang tidak punya itu mungkin tinggal 2 orang saja. Semua ada. Di media sosial tuh banyak sekali rupa. Tolong.
mode-mode pakaian banyak segala macam, tetap jaga kehormatan. Penghormatan, kehormatan. Jaga. Kan itu tantangan zaman kita. Tantangan zaman kita. Saya bicara dengan Pak Marco tadi, kita ada di satu gereja yang mantap ini, sudah bagus-bagus ini semua. Tapi kita tetap jaga marwah bergereja kita. Marwah bergereja itu apa? Kalau bilang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, roh itu lawannya kedagingan. Kita tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kedagingan. Yang kedua, kebenaran itu lawannya kemunafikan. Jangan datang menyembah Tuhan dalam kemunafikan. Kenapa? Karena ada dua jembatan yang sangat sulit dibangun di zaman yang maju ini. Ada dua jembatan sangat sulit dibangun. Satu, sangat sulit kita membangun jembatan yang menghubungkan hari Minggu dan hari Senin. Sangat susah. Hari Minggu itu kita seperti kudus sekali. Seperti baru jatuh dari itu Minggu. Senin gila. Gila sampai Sabtu. Terus Minggu dia sembuh karena mau kudus lagi. Susah itu jembatan. Senin dia bilang, Minggu dia bilang haleluya, haleluya. Semua beri kemuliaan bagi nama Tuhan, itu Minggu. Senin halilintar. Merampak dia apa itu? Apa itu nama itu? Nah, itu jembatan pertama menghubungkan antara hari Minggu dan hari. Jembatan kedua. Jembatan yang sulit dibangun di zaman ini adalah jembatan yang menghubungkan antara yang ini. Susah itu jembatan. Susah itu jembatan. Kenapa? Ada orang kalau dia berusaha, dia melakukan yang tidak benar, kita kasih tahu dengan Pak, ini kita masih di dunia Pak. Di dunia tidak bisa Pak. Susah ya Bang. Ini hanya soal persoalan iman yang kita mau menegaskan sesuatu. Tidak akan ada yang selesai dengan Tuhan. Karena ini sebuah pergumulan yang terus menerus. Nah, saudara-saudara, di akhir dari khotbah ini, saya hanya mau mengajak kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan. Paling tidak dalam konteks anggur yang habis itu. Tetapi, Tuhan mau kita kerjasama. Mari kita bekerja sama. Jangan kita berdiam diri bagi keluarga kita. Kenapa? Saudara lihat, kita bisa punya alasan. Ini persoalan, ini saya tidak tahu saudara akan anggap persoalan atau tidak. Tapi mari kita berpikirlah. Saya ingin pakai ini catatan untuk kita renungkan. Hari ini banyak orang tua lagi sedih. Karena mereka sementara menurun, anak-anak sementara menanjak. Mereka sementara fokus pada mengakhiri hidup, anak-anak sementara fokus pada karier dan usaha. Pertentangan ada di mana-mana dan beberapa anak sepakat titip orang tua di panti jompo. Saya sering ke panti jompo. Saya tanya, orang tua, yo, ada anak kok tidak? Ada. Dorang di mana? Separuh dengan menangis bilang begini, Sumati. Orang tua bisa penuh waktu urus dia punya anak sampai menikahkan anak-anak mereka. Tapi ada anak-anak yang ketika dia urus dia punya mama 2 hari, dia rasa dia sudah terlalu terbebani. Dia rasa terlalu berat. Bahkan dia bisa protes. Papa dan mama ini macam tidak ada anak saja, macam saya sendiri. Pikirkanlah. Pikir. Saya fokus di orang tua. Kadang-kadang kita rasa kita sudah perhatikan orang tua, tapi orang tua rasa kita belum pikirkan. Kenapa? Orang tua lanjut usia itu punya beberapa tipe. Tipe pertama itu ada orang tua yang apatis. Orang tua apatis itu rata-rata mereka sudah di kursi roda, sudah tidur di tempat tidur karena sakit.
Orang tua seperti ini dia rasa dia punya hidup terlalu membebani orang lain. Orang tua seperti ini nih kalau dia dengar ada kematian di sebelah, dia suka bertanya, dia sudah mati, kapan saya mati? Orang tua yang seperti ini dia tidak membutuhkan kiriman uang 10 juta per bulan dan beras 20 kilo. Dia butuh untuk kita pergi memeluk dia dan buat dia menjadi semangat. Kedua, ada tipe orang tua yang memoris sekali. Kami dulu. Kita pergi dia ulang lagi. Kami dulu. Waktu tahun 1970. Kita pergi Selasa dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Kita pergi Rabu kita kasih tahu istri. Mah saya pergi lihat papa. Istri BMP 1970 ada tunggu itu. Dia tidak butuh kiriman uang 10 juta. Dengan beras itu. Dia butuh diberi kepercayaan. Kadang-kadang orang tua yang seperti itu dia butuh didengarkan saja. Dia butuh didengarkan. Dia ulang-ulang. Pada saat kita sudah tidak mau dengar dia. Kita lebih suka nonton itu drama Cina yang bilang CEO. Dewa naga menyamar jadi penjual sate. Saudara juga tahu itu CEO itu. Yang pura-pura mati itu. 3. Ada tipe orang tua yang tergantung. Tipe orang tua yang tergantung. Dia tidak suka tinggal sendiri. Dia mau ada banyak orang tinggal dengan dia. Pada saat 80% orang tua ingin supaya tinggal sama-sama dengan anak-anak, 80% anak-anak yang sudah menikah tidak mau tinggal dengan orang tua. Dia tidak, kalau kita bilang papa bicara satu hal, dia bilang tidak, saya punya anak laki-laki datang dulu baru saya bicara. Kita sudah datang Senin, Selasa datang, Rabu datang, Kamis tidak datang, Jumat pas kita datang papa lihat kita dia bilang, kamu ini tidak pernah datang lihat saya. Menjengkelkan. Dia tidak butuh itu kiriman 10 juta itu. Dia butuh apa? Dia butuh kebersamaan. Ada tipe yang keempat. Ada orang tua yang dia kira dia kuat. Kita bilang, papa nanti jaga ini cucu ya di sekolah. Saya izin cepat-cepat dari kantor. Saya datang jemput. Jangan kemana-mana ya. Izin setengah mati di kepala dinas, lari kita susah. Pas sampai security bilang barusan mereka keluar. Menjengkelkan itu. Dia tidak butuh apa-apa. Yang dia butuh satu, berikan kepercayaan. Nah kalau kita tidak paham yang begitu-begitu tuh, kita rasa kita sudah perhatikan, tapi orang tua rasa kok deh. Kalau kita tidak sampai tuntas dengan ini, saudara tahu, banyak istri itu akan paksa kami suami. Pilih kau mama atau pilih saya. Mau pilih bagaimana? Suka saya mau pilih bagaimana? Mau pilih dia atau pilih, sedih juga ini. Nah itu tantangan kita toh, para CEO. Tantangan kita, para dewa perang ini. Tolong. Mari kita semua ingat baik-baik kok. Pulang hidup baik-baik. Urus segala usia itu dengan baik. Tuhan hadir di komunitas paling kecil untuk menolong mereka. Dalam pernikahan itu suka pendeta menyebutkan. Tuhan mau ada di tengah-tengah keluarga dan mau menolong setiap keluarga. Ingat, semua punya masalah. Tapi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dalam nama Tuhan. Saya akhiri dengan 2 kisah. 1. Ada satu ibu tanya kepada teman-teman, adakah ramuan untuk buat rumah tangga tidak bertengkar? Teman-teman bilang, di dekat hutan itu ada satu guru bijaksana. Pergi dan tanya, guru, adakah ramuan supaya satu rumah tangga tidak bertengkar? Guru bijaksana bilang, ada. Tapi ramuan ini agak susah didapat. Kecuali kalau ibu bisa cari. Apa itu? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Ibu bisa dapat. Untuk keluarga bagaimana saya tidak usaha. Dia pergi ke hutan bawa daging. Harimau datang dari sana dia taruh daging situ dia lari. Tapi tiap hari dia makin dekat
tiap hari dia makin dekat, tiap hari dia makin dekat. Sampai satu hari, harimau itu ambil daging di ibu punya tangan. Waktu harimau ambil, ini ibu bilang begini, harimau, boleh saya ambil kumis 3? Dia kasih ini ibu ambil kumis 3, ibu ini lari ke guru yang bijaksana. Guru, saya sudah dapat 3 helai kumis harimau. Betul, iya, coba kau cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat kumis harimau. Setelah dicerita guru bilang ini, guru bijaksana, coba kau kasih. Setelah kasih, guru ini dia kucak-kucak begini, dia buang di dalam api. Marah ini ibu. Guru bagaimana? Saya susah dapat, bagaimana yang kau buang? Tidak hargai saya punya pekerjaan. Lantas guru bijaksana bilang, ibu, saya heran dengan ibu ini, saya heran dengan ibu. Heran bagaimana? Harimau yang begitu jahat saja, ibu bisa pelan-pelan cabut dia kumis 3. Sementara untuk mau cari tahu suami punya baik ini ibu datang tanya dari saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau. Jelas Ya kita yang paling tahu kita punya suami. Tidak boleh orang lain lebih tahu dari kita. Kita yang harus paling tahu kita punya suami. Begitupun sebaliknya. Satu. Kedua. Terakhir. Ada 2 kakak kepala keluarga. Dorang tidak ada anak. Dorang datang ke saya. Dorang bilang, Pak Pendeta, berdoa dulu. Berdoa apa? Berdoa biar kami bisa dapat anak. Sebenarnya kamu buat apa saja? Kamu buat apa? Bapak, kami sudah ambil itu anak itu. Jadi anak angkat. Sudah lama. Sudah 12 tahun Bapak. Kalau dia punya orang tua datang ambil, kamu mau ke tidak? Woi Bapak, kami sayang dia. Pasti kami sedih. Oke, baik. Kita mau berdoa. Tapi saya mau tanya, sebelum berdoa saya mau tanya. Kamu mau mujizat besar atau mujizat kecil? Orang bilang kalau bisa mujizat besar Pak Pendeta. Saya bilang, kalau mujizat besar itu sudah terjadi. Pendeta punya maksud apa? Saya bilang begini. Mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang lain punya anak seperti anak sendiri itu mujizat. Istri-istri bilang begini. Betul. Mencintai anak sendiri itu gampang. Mencintai orang lain punya anak seperti anak sendiri itu mujizat. Pak Pendeta, kami sekarang mengerti. Tuhan punya maksud kami perhatikan ini. Biar kami tidak ada anak, tidak apa-apa. Tapi suami-suami bilang begini. Betul mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang punya anak seperti anak sendiri itu mujizat. Berarti mencintai istri sendiri itu gampang. Saudara tahu dia punya kelanjutan? Orang bilang, tapi kalau mencintai orang lain punya istri seperti istri sendiri itu mujizat. Stop. Itu mulai salah itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Mungkin saudara punya kepahitan dalam rumah. Terhadap masa lalu istri, masa lalu suami. Anak-anak mungkin tahu sesuatu yang buruk dari orang tua. Ada orang tua yang sudah tidak bisa lagi bicara pada anak-anaknya. Seperti ada duri dalam daging di tengah-tengah keluarga. Bicaralah pada Tuhan dengan jujur. Manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Katakanlah. Kadang-kadang ada orang tua secara diam-diam berdoa dan menangis untuk anak-anak. Ada istri yang menangis untuk suami, ada suami yang menangis untuk istri. Nyatakanlah pada Tuhan, Tuhan mampu menolong. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar dari mujizat pertamamu di tengah-tengah keluarga. Yang kami percaya bahwa setiap keluarga punya masalah, tapi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dalam nama Tuhan. Tolonglah kami di tengah zaman ini supaya kami tidak kehilangan kasih, penghormatan, iman. Tolonglah supaya kasih Kristus terus menjadi landasan dalam perjalanan hidup keluarga dan rumah tangga kami. Kami rindu firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu.